Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Supriyani dari SMK Negeri 2 Ngawi. Anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kebermanfaatan. Amin. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar bersama materi jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan kita mempelajari jurnal penyesuaian yakni diharapkan agar peserta didik mampu menjelaskan definisi dari jurnal penyesuaian. Kemudian, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari transaksi penyesuaian dan mampu mencatat transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi jurnal penyesuaian. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun di neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Misal seperti ini, saya punya perlengkapan sebesar 1 juta. Nah, selama periode berjalan, perlengkapan ini kan dipakai, lama-lama berkurang. Kemudian di akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan atau stock of name, misal tinggal 300.000. Nah, berarti di sini ada ketidaksesuaian kan? Di catatannya 1 juta, yang ada secara fisik hanya 300.000. Nah, karena adanya ketidaksesuaian ini, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian? Nah, di dalam perusahaan jasa, terdapat beberapa akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama yaitu akun perlengkapan, kemudian ada akun beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan untuk aset tetap, pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir ada untuk pendapatan yang masih harus diterima. Oke, kita akan bahas satu persatu untuk setiap poinnya ya. Yang pertama yaitu penyesuaian untuk perlengkapan. Di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama, jika perlengkapan tersebut dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya akan berbunyi beban perlengkapan di sisi debit dan perlengkapan di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar nominal perlengkapan yang telah terpakai. Oke, untuk contohnya, pada neraca saldo per 31 Desember terdapat akun perlengkapan 6 juta. Pada waktu perhitungan, nilai perlengkapan yang ada 3.500.000, maka buatlah jurnal penyesuaiannya. Nah, di dalam soal ini terdapat akun perlengkapan. Ini kata kuncinya. Cluenya itu ada akun apa di dalam neraca saldo? Di sini ada akun perlengkapan. Nah, perlengkapan itu termasuk akun harta. Maka perlengkapan tersebut perlu kita sesuaikan dengan pendekatan atau dengan metode harta. Nah, perlengkapan di neraca saldo tadi 6 juta, kemudian perlengkapan yang ada adalah 3.500.000. Sementara kalau kita menggunakan metode harta, kita harus tahu dulu nih perlengkapan yang terpakai. Nah, cara nyari perlengkapan yang terpakai gimana? Cara nyarinya, perlengkapan di neraca saldo 6 juta kita kurangi dengan perlengkapan yang ada 3.500.000, hasilnya adalah 2.500.000. Kalau kita sudah tahu perlengkapan yang terpakai, kita tinggal masukkan ke dalam jurnal. Beban perlengkapan debit, perlengkapan di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar 2.500.000. Gampang kan? Selanjutnya, penyesuaian perlengkapan. Jika perlengkapan tersebut dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya akan berbunyi perlengkapan di sisi debit dan beban perlengkapan di sisi kredit. Sebesar berapa? Sebesar nominal perlengkapan yang masih tersisa atau yang belum terpakai. Nah, untuk soalnya saya masih gunakan soal yang sebelumnya ya. Bedanya kalau tadi saya gunakan akun perlengkapan, di soal ini saya gunakan akun beban perlengkapan. Untuk kata kuncinya juga masih sama. Ada akun apa di dalam neraca saldo? Nah, di sini di neraca saldo ada akun beban perlengkapan. Berarti nanti akan kita catat sebesar perlengkapan yang masih tersisa atau yang belum terpakai. Itu cluenya. Nah, tadi kan awalnya 6 juta, kemudian yang masih ada 3.500.000. Nah, berarti kita nggak perlu lagi nih untuk menghitung. Langsung saja kita masukkan ke dalam jurnal. Bagaimana? Perlengkapan debit, beban perlengkapan kredit sebesar berapa? Sebesar 3.500.000. Oke, selanjutnya yaitu penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Maksudnya bagaimana? Beban dibayar di muka ini contohnya kayak misal saya bayar sewa untuk masa 1 tahun, itu kan biasanya saya bayar dulu nih, baru menikmati sewanya. Nah, itu namanya beban dibayar di muka. Ini berlaku 2 kondisi. Yang pertama, jika beban tersebut dicatat sebagai harta atau metode neraca, maka jurnal penyesuaiannya akan berbunyi beban titik-titik, kreditnya titik-titik dibayar di muka.
Nah, untuk titik-titik ini bisa kalian isi dengan asuransi, sewa, ataupun iklan seperti itu. Sebesar berapa? Nominal yang akan kita catat adalah sebesar beban yang telah terpakai atau terlewati. Biar lebih gampang, kita langsung lihat contohnya ya. Pada neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka. Selalu sama ya cluenya. Di neraca saldo itu yang ada akun apa? Nah, di sini ada akun sewa dibayar di muka. Berarti dia menggunakan metode harta sebesar 12 juta. Data tanggal 31 Desember menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober untuk masa 1 tahun. Buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini tanggal kita bayar yaitu 1 Oktober tahun 2016. Kalau untuk masa 1 tahun berarti akan berakhir di tanggal 1 Oktober tahun 2017. Padahal di tanggal 31 Desember tahun 2016 kita ada tutup buku. Nah, dari tanggal kita bayar sampai tanggal kita tutup buku ini adalah sewa yang sudah terlewati atau sudah kita nikmati, sudah kita pakai. Nah, ini berapa lama? Kita tinggal hitung dari Oktober, November, Desember, 3 bulan. Nah, berarti di sini sewa yang sudah terlewati adalah sebesar atau sebanyak 3 bulan. Nah, dari tanggal jatuh tempo, tanggal tutup buku sampai tanggal berakhirnya sewa kita itu adalah sewa yang masih belum terlewati atau yang masih tersisa. Berapa bulan? Kita tinggal hitung. Kalau setelah 31 Desember berarti tanggal 1 Januari 2017 sampai 1 Oktober 2017 sebanyak 9 bulan seperti itu. Nah, sewa yang telah menjadi beban dan sudah dijalani yaitu 3 bulan terhitung dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Nah, kalau kita sudah tahu yang terlewati, kita tinggal hitung nilai penyesuaiannya yaitu 3/12 karena tadi yang sudah terlewati 3 bulan dari 12 bulan atau 1 tahun. Kalau ini dalam 2 tahun ya berarti per 24 kalikan nominalnya 12 juta, hasilnya 3 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya akan berbunyi beban sewa debit sebesar 3 juta, untuk kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Selanjutnya pendekatan yang kedua yaitu jika beban dibayar di muka tersebut dicatat sebagai beban. Nah, jurnal penyesuaiannya nanti akan berbunyi sebaliknya yaitu titik-titik dibayar di muka, kreditnya beban titik-titik. Sama, titik-titik bisa kita isi dengan sewa, asuransi, ataupun iklan. Bedanya nominal yang akan kita catat adalah sebesar yang tersisa atau yang belum terlewati. Contohnya kita masih gunakan soal yang sama, bedanya di neraca saldo. Kalau tadi sewa dibayar di muka, di sini saya ganti dengan beban sewa. Nah, karena di neraca saldo adanya beban, berarti dia menggunakan metode atau dicatat sebagai beban, sehingga nanti jurnal penyesuaiannya akan kita catat sebesar yang belum terlewati. Oke, timelinenya masih sama, kita bayar di tanggal 1 Oktober 2016, berarti berakhir di 1 Oktober 2017. Sementara di tanggal 31 Desember 2016 kita akan melakukan tutup buku. Dari tanggal kita bayar sampai 31 Desember, ingat ya, dari tanggal kita bayar sampai 31 Desember itu yang sudah terlewati atau yang sudah terpakai. Nah, ini berapa tadi? 3 bulan kan, dari Oktober, November, Desember. Berarti yang belum dari Januari sampai 1 Oktober. Berapa bulan itu? Berarti sewa yang tersisa adalah 9 bulan. Nah, sewa yang belum menjadi beban dan belum dijalani yaitu 9 bulan terhitung dari ini ya, tanggal setelah tutup buku. Berarti dari Januari sampai Oktober, 9 bulan. Kenapa kok di sini cuma September? Karena ini 1 Oktober, berarti Oktobernya tidak perlu dihitung ya, seperti itu. Sehingga nilai penyesuaiannya yaitu yang belum terlewati atau 9/12 karena untuk masa 1 tahun tadi. Kalikan 12 juta hasilnya 9 juta, sehingga jurnal penyesuaiannya akan berbunyi sewa dibayar di muka debit 9 juta, kreditnya beban sewa sebesar 9 juta. Mudah kan? Oke, kita langsung masuk ke penyesuaian yang berikutnya ya, yaitu penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar. Dari namanya aja sudah ketahuan ya, masih harus dibayar, berarti utang bagi kita. Sehingga nanti ketika menjurnal akan selalu berbunyi beban titik-titik debit, kreditnya utang titik-titik. Nah, titik-titik ini bisa diisi dengan beban yang belum kita bayar itu apa? Misal kayak gaji atau listrik atau air. Bu, kenapa kok itu yang dijadikan contoh? Karena gini, misal kayak untuk karyawan biasanya kayak kerja di bulan Oktober itu kan nerima gajinya di tanggal 1 November, itu kan sudah ganti bulan ya. Nah, berarti itu namanya beban yang masih harus dibayar bagi perusahaan. Atau kayak listrik juga sama, misal listrik kita pakai di Desember, kita bayarnya kan di bulan Januari karena pasca bayar kan. Nah, itu makanya bisa dimasukkan ke dalam beban yang masih harus dibayar. Nanti kita akan catat sebesar nominal yang masih harus dibayar atau yang masih menjadi utang ya. Oke, contohnya
beban listrik yang belum dibayar sebesar 2 juta. Yaudah, kita ganti aja tinggal titik-titiknya dengan beban yang belum kita bayar adalah listrik. Berarti beban listrik debit 2 juta, kreditnya utang listrik sebesar 2 juta, sama. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaian untuk penyusutan aset tetap. Aset tetap itu contohnya ada peralatan, gedung, kemudian mesin, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Nah, untuk tanah nanti kita tidak perlu susutkan kan, karena nilainya itu semakin lama semakin bertambah. Selain itu perlu kita susutkan. Oke, nanti untuk jurnal penyesuaiannya akan selalu sama. Beban penyusutan titik-titik, jadi aset tetap yang disusutkan itu apa? Kreditnya akumulasi penyusutan titik-titik. Kalau misal peralatan ya berarti beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Kalau gedung ya berarti kita ganti dengan gedung, kendaraan kita ganti dengan kendaraan, dan lain sebagainya. Mesin juga bisa ya. Nah, ini nanti sebesar nominal yang disusutkan. Nah, ini biasanya bisa 3 bentuk soal atau ada berbagai variasi soal. Ini saya pakai salah satunya, yaitu contoh pada neraca saldo terdapat atau tercatat peralatan sebesar 62 juta, taksiran umur ekonomisnya 20 tahun dengan nilai residu 2 juta. Buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, ini salah satu bentuk soalnya. Selain seperti ini bisa juga kayak langsung disebutkan ya, misal peralatan disusutkan 1 juta misal. Nah, berarti kita tinggal masukkan nominalnya di sini. Kalau sudah disebutkan. Nah, kalau contoh soal yang lain lagi bisa kayak bentuk tarif. Jadi kayak persentase penyusutannya 10% ya. Berarti kita tinggal kalikan saldonya aset tetap yang kita miliki kalikan tarifnya. Nah, ini salah satu bentuk soal yang lain, yaitu kita harus menghitung sendiri dengan dengan metode yang bisa digunakan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satunya yang akan saya gunakan di sini yaitu metode garis lurus, di mana rumus untuk metode garis lurus itu harga perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Ini ya harga perolehannya, kemudian nilai residunya, dan umur ekonomisnya untuk 20 tahun. Berarti nilai penyusutannya adalah harga perolehan 62 juta kita kurangi dengan nilai residu 2 juta, kita bagi dengan umur ekonomis 20 juta, sehingga hasilnya penyusutan 3 juta per tahun, seperti itu. Maka kita tinggal masukkan ke dalam jurnal, yaitu beban penyusutan peralatan, karena di sini yang kita contohkan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Ini kalau untuk full 1 tahun ya. Misal, Bu, kalau peralatannya itu ternyata belinya di tengah-tengah tahun gitu gimana ya? Berarti kita tinggal bagi ini dengan belinya berapa bulan ya. Misal kayak 1 Oktober, berarti kan Oktober, November, Desember, berarti 3 per 12 kalikan 3 juta. Kalau full 1 tahun ya kita tinggal masukkan seperti itu. Selanjutnya yaitu penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Ini juga berlaku 2 kondisi ya. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang. Jelas-jelas namanya aja diterima di muka, berarti kita udah terima uangnya tapi kita belum memberikan jasa. Namanya disebut sebagai utang atau kewajiban. Nah, jika dicatat sebagai utang, jurnal penyesuaiannya adalah titik-titik diterima di muka pada pendapatan titik-titik atau kreditnya pendapatan titik-titik. Sebesar berapa? Sebesar yang telah menjadi pendapatan. Jadi yang benar-benar kita terima tuh berapa sih, kayak gitu. Contoh, diterima pendapatan sewa 1 November untuk masa 2 tahun sebesar 24 juta. Jika diakui sebagai hutang, jurnal penyesuaian per 31 Desember bagaimana, kayak gitu kan. Nah, ini timelinenya dari tanggal kita menerima ininya ya, menerima pendapatannya, berakhir di tanggal 2 tahunnya berarti di 1 November tahun 2021. Sementara sama tanggal 31 Desember tahun yang sama 2019 ini adalah tanggal tutup buku. Dari tanggal kita menerima uang atau menerima pendapatannya sampai tanggal tutup buku ini adalah yang sudah diakui sebagai pendapatan karena jasanya sudah kita berikan, seperti itu. Nah, ini berapa lama? Dari 1 November sampai 31 Desember berarti November, Desember, berarti sebanyak 2 bulan. Nah, yang belum berapa? Yang belum adalah tanggal setelah tutup buku sampai tanggal berakhirnya pendapatan tersebut atau berakhirnya sewa tersebut. Nah, di sini yang belum diakui sebagai pendapatan ada 22 bulan dari 1 Januari 2020 sampai tanggal 1 November 2021. Nah, sewa yang telah menjadi pendapatan 2 bulan terhitung 1 November sampai 31 Desember, sama ya. Nah, maka nilai penyesuaiannya 2 karena yang sudah diakui adalah ini kan yang harusnya sudah diakui sebagai pendapatan ya, berarti kan 2 bulan per 24. Kenapa 24? Karena tadi untuk masa 2 tahun. Berarti 2 per 24 kalikan nominalnya berapa? 24
juta, hasilnya 2 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya akan berbunyi, sewa diterima di muka debit 2 juta, kreditnya pendapatan sewa sebesar 2 juta. Untuk yang terakhir ini masih sama ya, pendapatan diterima di muka, tapi jika dia dicatat sebagai pendapatan atau menggunakan metode laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya akan berbunyi pendapatan titik-titik, kreditnya titik-titik diterima di muka. Sebesar berapa? Sebesar nominal yang belum menjadi pendapatan. Kalau contohnya masih sama seperti tadi, ini selalu sama ya, cluenya di neraca saldo adanya apa? Kalau adanya pendapatan sewa berarti dia diakui sebagai pendapatan. Kalau pendapatan diterima di muka berarti diakui sebagai utang. Untuk timelinenya masih sama. Di sini yang perlu kita hitung adalah yang belum menjadi pendapatan. Di sini berarti yang 22 bulan, sehingga nilai penyesuaiannya yaitu 22/24 kalikan 24 juta, hasilnya 22 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya akan berbunyi, pendapatan sewa debit 22 juta, sewa diterima di muka di sisi kredit sebesar 22 juta. Anak-anak hebat, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait jurnal penyesuaian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Pesan saya untuk kalian, jangan lihat hujan dari apa yang jatuh, tapi lihatlah ragam kehidupan yang akan tumbuh. Terimalah apa yang kini membuatmu sakit. Kamu tidak tahu apa yang kamu dapat ketika kamu memilih bangkit. Tetap semangat belajar, tetap selalu patuhi prokes COVID-19, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Terakhir, saya ucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya untuk setiap kalimat yang menyinggung, menyakiti, dan kurang berkenan di hati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.